Jangan bimbang dan ragu, jangan pula tawar hati, tapi percayalah engkau pasti diberkati. Salam adik-adik, apa kabar? Ya, luar biasa ya, pasti sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik perkenalkan, nama kakak Niman. Nah, di sebelah kiri kakak siapa namanya? Masya. Nah, sebelah kanan kakak Niman siapa namanya? Erna. Yeay. Kita tetap semangat dah, walaupun kita ikut ibadah melalui di rumah, tetapi kita tetap memuji Tuhan. Adik, amin? Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memulaikan puji-pujian kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur Engkau telah menolong kami dan melindungi kami. Engkau telah melindungi kami dalam 1 minggu ini. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Engkau berkati, Engkau urapi. Begitu juga anak-anak-Mu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Engkau jamah mereka, Engkau turun tangan untuk memberkati keluarga mereka, orang tua mereka Tuhan. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, mari kita semangat. Saya undang adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja. Nah, kita pakai gerakan ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Yes, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay. Nah, kita tetap semangat ya adik-adik. Ada satu lagu yaitu Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Pasti adik-adik udah tahu ya. Oke. Ini juga kita pakai gerakan ya, biar kita lebih semangat. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yes. Nah, adik-adik, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita mempersiapkan diri
untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Di waktu aku susah, waktu ku susah dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang ganteng cantik. Bagaimana kabarnya? Kiranya tetap sehat dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Pada pagi hari ini kembali bertemu dengan Kak Masya di ibadah KA Agub di Pasar Legi melalui ibadah online. Wah, nggak terasa sudah 1 tahun lebih kita belajar, kita ibadah di rumah, kita aktivitasnya di rumah. Pasti ada yang bosan ya? Ada yang bosan ya? Pasti ada rasa bosan. Tapi jangan sampai rasa bosan itu membuat kita tidak beribadah secara online, tidak mau belajar, tidak mau bergerak karena di rumah terus, jadi bosan di rumah terus. Nggak boleh ya adik-adik ya. Mari tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap kuat, tetap semangat. Mari terus bergandeng tangan untuk terus berdoa buat bangsa Indonesia supaya keadaan cepat membaik sehingga kita bisa beribadah seperti biasanya. Mari tetap berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap dalam perlindungannya. Amin, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Lipat tangan, mata dibuka, enggak dibuka.
mata ditutup, kepala ditundukkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu yang besar atas kehidupan kami, untuk penyertaan Tuhan. Kalau hari ini kami masih hidup, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa memuji Tuhan, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan untuk kami. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan, menjadi pegangan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, pada pagi hari ini mari kita siapkan diri kita, duduk yang manis mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar tentang satu hal, yaitu aku anak istimewa. Sekali lagi, aku anak istimewa. Adik-adik, kita tahu bahwa ketika kita mendengar kata istimewa, wah senangnya minta ampun sampai ke tulang-tulang. Contohnya, wah kamu istimewa, kamu itu adalah yang terbaik, kamu itu yang paling oke. Nah, apalagi kalau kita punya barang yang istimewa, kita punya boneka yang istimewa, kita punya baju yang kita sayang, kita punya mainan yang istimewa. Jadi kita nggak mau kehilangan barang tersebut. Seperti Kamasya punya barang yang istimewa ini, boneka imut, boneka kecil, boneka mungil. Dia ini istimewa karena dia dari orang istimewa, dari orang spesialnya Kak Masya. Jadi aku akan jaga, Kak Masya akan tetap peluk, Kak Masya akan tetap bawa kemana-mana. Kalau mau bobo akan aku bawa. Ya, harus dijaga karena dia istimewa. Nah, begitu juga Kak Masya dengan adik-adik kita di hadapan Tuhan. Begitu istimewanya, begitu spesialnya. Gak percaya? Mari kita buktikan melalui firman Tuhan yang akan kita bacakan dari Kejadian 1 ayat 3 sampai ke 28. Tapi ini karena panjang, jadi Kak Masya baca dari ayatnya yang ke 26 sampai ayatnya yang ke-28. Jadi adik-adik bisa baca di rumah dari ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-28. Nggak apa-apa adik-adik baca di rumah ya. Mari kita baca. Ayo, mana yang sudah bisa baca Alkitabnya diambil. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wah, Tuhan menciptakan semuanya dengan begitu indah. Allah Bapa menciptakan dunia ini dan segala isinya hanya melalui firman-Nya. Contohnya di hari pertama Allah menciptakan terang. Jadilah cakrawala. Dengan firman-Nya, dengan perkataannya, itu bisa tercipta, bisa ada. Jadilah terang.
Jadilah daratan, jadilah lautan, jadilah binatang-binatang, jadilah tumbuh-tumbuhan. Hanya dengan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Jadilah matahari, boom, ada langsung. Jadilah laut, langsung ada. Jadilah pohon kelapa, jadi. Luar biasa ya. Tapi pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Ada sesuatu hal yang berbeda. Kalau di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, hari keempat, hari kelima Allah menciptakan segala isi dunia ini dengan firman-Nya. Jadilah matahari, jadi. Tapi beda dengan manusia, adik-adik. Ayo, apa bedanya? Adik-adik, di hari yang ke-6 Tuhan mengambil debu dan tanah. Dia menjadikan manusia dengan tangannya sendiri, tangan Allah yang hebat. Dia datang, dia mengambil debu tanah, dia membentuk manusia. Dia membuat mata, dia membuat telinga, dia membuat tangan, dia membuat kaki, dia membuat rambut. Itu dengan tangannya sendiri, dengan firman dan dengan tangan Allah yang hebat. Luar biasa bukan? Tuhan menciptakan kita dengan begitu spesial, dengan begitu unik. Tuhan itu hanya menciptakan saya satu orang, maksudnya the only one. Gak ada masa yang lain, gak ada masa yang lain, tapi satu. Gak ada Tuhan ciptakan, oh ini saya ciptakan masa yang ini, masa yang itu. Enggak, dengan keunikan Tuhan menciptakan kita. Dengan karakter yang berbeda-beda, dengan wajah yang berbeda-beda, dengan sikap yang berbeda-beda. Semuanya Tuhan menciptakan kita begitu unik dan luar biasa. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, betapa hebatnya Tuhan kita. Dia mau menciptakan manusia ini dengan tangannya yang luar biasa. Untuk itu tetap bersyukur ya adik-adik. Jadi kalau kamu kelihatan pendek, wah, kok aku pendek sih? Kok aku gak kayak dia tinggi? Habis itu rambutnya keriting. Kenapa rambutku keriting? Kenapa rambutnya lurus? Kok hidungku pesek? Gak kayak si dia, hidungnya mancung. Gak boleh. Kenapa? Karena Kak Masya dan adik-adik adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang spesial, yang istimewa, yang dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Hebat bukan? Hebat. Jadi kalau ada teman-teman yang kamu gendut, kamu kurus, jangan sedih ya. Kamu istimewa bukan karena kata orang, tapi Kak Masya dan adik-adik istimewa karena kata Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, ada 3 hal yang membuat kita istimewa. Apa itu? Ayo, yang pertama, Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, yaitu Allah sendiri. Adik-adik, kali ini kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, bukan dengan secara fisik. Secara fisik segambarnya, tetapi Allah mencerminkan karakter dirinya di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Apa itu karakter Tuhan? Apa itu karakter Allah? Kita tahu bahwa itu semuanya yang baik, penuh dengan kasih, penuh dengan kelembutan, suka membantu teman, suka membantu orang tua, dengar-dengaran, rajin beribadah, rajin belajar. Tuhan menanamkan itu ke dalam diri kita. Dan itu adalah keistimewaan yang pertama yang kita miliki, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Hanya
manusia. Yang kedua, Allah memberikan kuasa kepada kita untuk mengatur, mengelola, serta menjaga dan merawat seluruh isi bumi ini. Tuhan mau kasih kita kuasa. Hei, aku sudah menciptakan ikan, burung-burung, tumbuhan, segala binatang. Tugas kamu kuasailah, kelola, dan rawat, jaga. Tuhan memberikan kita akal. Tuhan memberikan kita pikiran untuk bagaimana cara kita merawat, menjaga setiap ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita, tapi Tuhan memberikan kita kuasa untuk menguasai semua ciptaan yang sudah diciptakan di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Hebat bukan? Kita diberikan kuasa untuk mengelola, untuk mengatur, untuk menjaga, untuk merawat. Untuk itu, adik-adik, kalau di sekeliling kita ada ada sampah, itu kan harus dibuang ke tempat sampah supaya lingkungan kita harus tetap bersih. Karena kita mau menjaga bumi ini, oke? Dan yang ketiga, memiliki masa depan. Dari mana kita tahu bahwa kita punya keistimewaan? Ketika Tuhan mengatakan, "Hei manusia, beranak cuculah dan taklukkanlah itu semua, penuhilah semua itu dunia ini," berarti ada masa depan. Tuhan sudah menciptakan untuk kita. Tuhan itu hebat, adik-adik. Coba deh renungkan. Kalau adik-adik makan ikan, itu dari mana? Dari laut, dan itu dari siapa? Yang ciptakan siapa? Tuhan. Dia ciptakan ikan, ada ayam, ada daging banyak hal. Daging sapi, daging kambing. Tuhan menciptakan itu untuk kita. Habis itu tumbuh-tumbuhan, ada sayur untuk kita. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan Dia sudah mempersiapkan segalanya. Sebelum Tuhan menciptakan Kak Masya, sebelum Tuhan menciptakan adik-adik, Tuhan itu sudah mempersiapkan dengan baik. Tuhan sudah mempersiapkan untuk kita. Untuk itu Tuhan menjaga kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan merawat kita sedemikian rupa. Jadi jangan takut dengan masa depanmu. Tetap percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Asal kita nanti kalau sudah gede, jangan malas-malasan kerja. Apa yang sudah Tuhan taruh ke dalam tangan adik-adik, ayo kita kerjakan. Tuhan akan berkati, Tuhan akan jagain, Tuhan akan sertai. Amin, amin. Itu yang ketiga, adik-adik. Nah, adik-adik, kakak Masya mau tanya ini. Tuhan sudah menjadikan kita begitu istimewa, begitu spesial di hadapannya. Ada banyak hal berkat yang sudah kita terima. Banyak sekali berkat Tuhan yang sudah kita terima. Nah, apa yang istimewa yang adik-adik dan Kak Masya mau berikan kepada Tuhan? Ayo apa? Ayo apa? Apa yang mau kita kasih ke Tuhan? Kita jangan hanya asal menerima saja. Kita harus memberikan yang istimewa juga kepada Tuhan. Caranya bisa banyak, adik-adik. Namun Kak Masya mau kasih ini. Yang pertama, Kak Masya dan adik-adik harus hidup sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Maksudnya apa sih, Kak? Hidup sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Kehidupan kita harus mencerminkan karakter Kristus. Dari sekarang adik-adik harus belajar. Dengan cara apa, Kak Masya? Contoh, karena ini masih di rumah kan, kita masih stay at home. Jadi kalau mama lagi sibuk mungkin ngerjain ini, ngerjain itu, dan mama bilang gini, "Dek, itu piring
belum dicuci. Tolong bantuin mama dulu. Tolong dicuciin ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, iya mam, saya akan cuci. Nah itu salah satunya. Atau, dek, itu lantai belum disapu, tolong disapu ya. Oke mam, aku akan sapu. Wah, jangan sampai, dek, nanti itu bukunya dirapiin ya dek. Setelah selesai belajar online, itu bukunya dirapiin ya. Nggak mau, mama aja ya. Aku udah capek belajar, aku udah capek bermain, aku udah capek ini. Jadi mama yang bersihin. Nggak boleh. Nggak boleh. Karakter Tuhan itu Tuhan tanamkan dalam diri Kak Masya dan adik-adik. Harus taat, suka menolong, suka memberi. Oke. Nah, yang kedua, kita juga harus punya persekutuan ini. Sebenarnya ini yang pertama. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan melalui baca firman Tuhan dan beribadah dengan setia, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya udahlah karena kakak-kakak kurus sekolah minggu nggak ada di sini, jadi ibadahnya di rumah. Udahlah pakai baju yang sudah robek aja. Udahlah nggak usah pakai baju, yang penting ibadah. Kan nggak ada yang tahu. Nggak boleh. Kita ibadah kepada Tuhan yang hebat, kepada Tuhan yang luar biasa. Jadi kita harus mempersiapkan diri, ya, pakai baju yang bagus. Seperti kalau mau ibadah biasanya, duduk tenang, bawa Alkitab dan beribadah. Yang ketiga, harus menjadi anak-anak yang suka dengar-dengaran. Jangan memberontak, harus taat dan menjadi anak yang baik. Baik kepada keluarga, papa mama, kakak adik, maupun ke teman-teman sekolah atau dimanapun kamu berada. Jadilah garam, jadilah terang. Jadilah anak yang baik. Kak Masa juga harus jadi baik. Karena itu Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Oke? Oke, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah memberikan banyak sekali yang terbaik. Tuhan itu bukan hanya memberikan setengah, tapi Tuhan memberikan segala-galanya untuk kita. Adik-adik, kalau hari ini masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa belajar, masih bisa bernyanyi memuji Tuhan, itu luar biasa loh adik-adik. Tuhan memberikan kita banyak kesempatan, oke? Tetap semangat ya. Tetap jaga protokol kesehatan walaupun di rumah. Nggak boleh loyo-loyo, nggak boleh malas-malasan, nggak boleh bosan-bosanan. Ayo semangat ya. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kini tiba saatnya kita akan membaca ayat hafalan buat minggu ini, yang terambil dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Mazmur ayat pasalnya yang ke-139 ayatnya yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sekali lagi ya, baca sama-sama bareng Kak Masya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Amin. Mari adik-adik, biarlah firman Tuhan yang barusan kita dengar menjadi pegangan untuk kita bahwa kita ini istimewa di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita begitu unik. Jadi jangan minder ya, jangan malu ya. Katakan kepada dirimu, aku istimewa, aku spesial, aku unik karena Tuhan yang menciptakan aku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur
karena Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Tuhan. Biarlah karakter Tuhan itu tertanam di dalam kehidupan kami dan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bantu kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Saya berdoa buat adik-adik di rumah yang masih belajar ibadah di rumah Tuhan. Engkau yang menjagai mereka, Engkau yang memberkati setiap mereka. Apapun yang menjadi aktivitas mereka di rumah, Tuhan, tetap pegang tangan mereka, tetap sertai mereka Tuhan. Dan biarlah sukacita yang dari surga mengalir dan mengalir atas adik-adik kami, K.A. Agub di Pasar Legi. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka, dan berkati setiap sekolah mereka, dan berkati setiap masa depan mereka. Kami juga berdoa buat kedua orang tua mereka yang berjuang sampai saat ini buat mencari nafkah. Tuhan tolong juga Tuhan, berkati dengan berlimpah-limpah keluarga mereka, kedua orang tua mereka. Terima kasih Yesus, kami mau Engkau yang menyertai kami mau Engkau yang bersama-sama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita akan buat kreativitas untuk minggu ini. Nah, alat dan bahannya, yang pertama ada tisu, habis itu ada gunting, ada kawat kerajinan tangan. Sebenarnya kalau nggak ada ini, kalau hanya ada benang nggak apa-apa, pakai benang juga nggak apa-apa. Habis itu ini sapu lidi 1 batang aja ya. Habis itu ada kertas origami. Sebenarnya boleh, lebih baiknya kalau pakai warna hijau, tapi karena di sini nggak boleh pakai warna hijau, jadi Kamasnya pakai warna pink saja ya. Habis itu ada selotip juga. Habis itu ada kertas tulis, buku tulis 1 lembar saja. Ayo mari kita buat bersama-sama. Tisunya cukup 4 lembar saja. 1, 2, 3, 4. Sudah 4 lembar saja ya, cukup. Nah, harus diperhatikan dulu udah rapi belum. Setelah itu diginiin, kita akan lipatnya seperti ini. Kita lipat secara bergantian. Sampai selesai ya sayang-sayangku. Kalau sudah jadi, kita ikat dia pakai kawat kerajinan tangan. Kalau nggak ada, bisa pakai benang. Kita akan rapiin sebentar. Habis itu kita tengahnya itu kita buat ini kayak gini. Gini. Nah, nanti dia jadi kayak gini. Habis itu setelah kita ikat tengahnya pakai benang ataupun kawat kerajinan tangan, kita bagi 2 sayang. Gini. Bagi 2-nya seperti ini.
Setelah dibagi dua, potong ya sedikit aja segini ujungnya. 1, 2, seperti ini. Lagi. Nah, setelah itu kita buka pelan-pelan karena ini adalah tisu, jadi dia mudah robek. Setelah itu dibuka satu-satu sayang. Gini, 1 di bagian sisi yang satu dulu ya. Lagi harus pelan-pelan ya sayang ya. Nah, satu sisinya sudah jadi kayak gini. Sudah jadi seperti ini. Setelah itu di sisi yang satu kita buat hal yang sama, seperti hal yang sama. Kita buka dengan pelan-pelan. Kalau ada yang nggak bisa minta tolong sama mama, sama kakak, papa boleh. Habis itu tinggal 1 lembar lagi. Dia jadi apa? Mari kita lihat. Dia jadi bunga indah sekali. Nah, supaya dia rapi, diginiin. 1, 2, 3. Oke, dia akan jadi kembang. Yeay, bagus. Tidak cukup seperti ini. Kita buat batangnya. Batangnya terbuat dari kertas tulis. Kita buat ya. Ini fungsi lidinya itu untuk membentuk dia, membantu. Nih seperti ini. Pelan-pelan. Jadinya seperti ini setelah digulung-gulung, dan jangan lupa kasih selotip. Sebenarnya kalau ada lem kertas itu lebih baik, tapi kamasannya punya ini, tapi tidak apa-apa. Dia sudah jadi ini. Nah, bunganya sudah seperti ini. Indah bukan? Tapi masih ada lagi. Haha. Kamasa kreativitasnya ribet amat ya, nggak apa-apa. Kan di rumah harus bergerak, harus banyak belajar. Oke, kita buat bunganya. Seperti yang Kak Masya bilang tadi, sebenarnya daunnya lebih bagus kalau pakai kertas origami yang warna hijau. Tapi karena di sini tidak boleh pakai warna hijau, ya Kak Masya pakai warna pink, kesukaan para cewek-cewek. Nah, kita lipat 2. Kita sudah lipat 2. Masa sampai lupa karena banyak omong. Setelah itu kita gunting. Guntingnya itu kayak gini. Kecil aja. Trut kayak bentuk es, atau ya betul kayak bentuk es. Jadinya kayak mana? Jadi gini bunganya. Nah, setelah itu kita boleh pakai, sebenarnya kalau ada lem kertas alangkah lebih baiknya, tapi kita nggak punya lem kertas, jadi ya nggak apa-apa, sekreativitas mungkin. Oke.
Pas nggak Mas? Oke. Oke. Kak Masa juga baru belajar sayang. Nah, kira-kira seperti ini. Cantik bukan? Nih, bagus kan? Ini manfaatnya apa sih Kak dari firman Tuhan tentang keistimewaan? Adik-adik, kita tahu bahwa tisu ini ketika kita remuk, dia akan remuk. Tapi kalau dia dibuat seperti ini, dibuat cantik, dia akan jadi cantik. Jadi bunga yang cantik bisa ditaruh di tempat belajar. Nah, begitu juga kita di depan Tuhan. Kita dibuat istimewa. Walaupun kita manusia berdosa, walaupun kita manusia yang hina, tapi Tuhan buat kita istimewa. Jadi, dari kertas tisu yang tipis, yang manfaatnya untuk buat bersihin tangan, buat lap tangan, dia bisa berguna juga lebih istimewa, lebih spesial, yaitu jadi bunga cantik ini. Mungkin kalau ada yang buat lebih bagus lagi, warnanya boleh. Kalau ada punya batang bunga juga boleh pakai batang bunga ya. Jadi adik-adik bisa buat nanti hasil karyanya, difotoin, dikirimin di grup. Semangat! Ini untuk kalian, bunga cantik, kalian istimewa. Tuhan Yesus berkata, percayalah